dua miliar. Semua sehingga kami Tuhan dapat hadir di tempat ini dan berkumpul di dalam kelas ini dengan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi anak didik kami ini akan menerima pelajaran dari guru. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran anak didik kami ini, supaya Tuhan dapat menerima pelajaran yang diajarkan oleh ya Tuhan. Berdoa buat orang tua daripada anak didik kami ini semuanya, berikan kepada mereka Tuhan kesehatan, panjang umur, dan juga kemudahan rezeki. Mereka Tuhan bisa membiayai segala kebutuhan anak didik kami ini. Ya Tuhan, kita berdoa guru yang mengajar di dalam kelas ini, berikan Tuhan kesehatan, panjang umur, dan juga Tuhan ketabahan agar ibu Tuhan tetap sabar di dalam mendidik anak didik kami. Ya Tuhan, di dalam sekolah ini kami serahkan jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan yang selalu. Terima kasih Tuhan, terpuji dan nama-Mu. Amin. Ya, anak didik kami sekalian, kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran pertama, ya. Pelajaran pertama yaitu menghormati orang tua. Semua dulu. Bisa dibuka halaman 4. Ya, halaman 4. Ada di situ? Ada di situ? Ya. Halaman 4. Menghormati orang tua. Ya. Turun tangannya. Ibu siapa di sini yang masih hidup? Bagus. Makasih. Turun tangannya. Ayah siapa di sini yang masih hidup? Bagus. Turun tangannya. Berarti semua masih memiliki orang tua. Semua masih memiliki kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Semua dulu. Ayah dan ibu inilah yang dimaksud dengan orang tua. Siapa? Orang tua. Kalau orang tua itu wakil daripada Allah di bumi. Di mana? Di bumi.
adalah orang tua kita. Orang tua kita yang memberikan apa? Pengajaran, pendidikan, nasihat ya kepada anak-anaknya, yaitu kamu ya, anak-anaknya. Semua ini adalah anak daripada orang tua ya. Jadi orang tua itu wakil daripada Allah di bumi. Orang tua itu haruslah kita hormati. Makanya di sana dikatakan itu menghormati orang tua. Karena orang tua itu tadi sebagai wakil Allah di bumi, maka harus kita hormati, harus kita patuhi. Seperti yang ada di dalam perintah Tuhan. Perintah apa? Tuhan. Ada 10 perintah Tuhan. Ya, ada 10 perintah Tuhan. Di dalam ke-10 perintah Tuhan ini, salah satunya menghormati orang tua, yaitu isi firman Tuhan yang keberapa? Atau isi perintah Tuhan yang keberapa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itu isi perintah keberapa? Video pas itu kayak video karena di video Video sudah lupa. Siapa yang bisa mengingatnya isi perintah keberapa? Ayo simak. Isi perintah yang ke-5. Sebelum isi perintah yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu semua. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Iya, jadi siapa yang menghormati orang tua, umurnya akan panjang. Umurnya akan apa? Panjang. Tetapi siapa yang tidak menghormati orang tua, umurnya akan pendek. Kalau saya tanya di sini, siapa yang mau umurnya panjang? Bagus. Bisa nanti umurnya sampai 100 tahun atau sampai 90 tahun. Ya, bagus. Turun tangannya. Kalau saya tanya, siapa di sini yang umurnya pendek? Itu tidak ada. Saya mau umur saya panjang seperti Bapak Abraham, umurnya sampai 100 tahun. Saya mampu. Jadi saya tanya, semuanya mau umurnya panjang. Ibu juga mau seperti itu, ya? Ibu mau juga umur saya panjang, ya? Pasti anak didik kamu juga dari semuanya mengatakan bahwa mau umurnya panjang. Makanya dikatakan di situ, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Itulah isi perintah yang kelima, ya. Ada 10 perintah Allah, ya. Ada 10 perintah Allah. Tetapi yang tadi yang kita sebutkan itu menghormati orang tua, ya. Isi perintah yang ke-5. Perintah yang keberapa? Ya. Isi perintah yang ke-5. Ya, isi perintah Tuhan yang ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi diri kami, kita harus menghormati orang tua. Kita harus menaati orang tua. Orang tua itu sebagai wakil daripada Allah di bumi, haruslah kita hormati. Haruslah kita patuhi. Ya, ada berbagai cara, berbagai apa? Cara
menghormati orang tua. Bisa dibuka halaman 5. Coba dulu buka halaman 5. Ada? Ada di situ? Ada di situ? Jangan kita menghormati orang tua kita, yaitu yang pertama, semua dulu membaca, merendahkan hati dan bersikap sopan di hadapannya. Ayo. Hati sopan di hadapannya. Dikatakan kamu harus sopan kepada kedua orang tua. Harus sopan. Ya. Merendahkan hati, bersikap sopan. Kalau bicara harus sopan. Kalau berbicara kepada orang tua harus sopan. Jangan asal-asal bicara. Ya. Oke. Yang kedua, mendengar dan mematuhi segala nasihat dan perintah yang baik. Mematuhi segala nasihat orang tua. Kalau saya tanya di sini, orang tua siapa yang sering memberikan nasihat? Tangannya. Apa isi nasihatnya? Pinti. Kalau kau belajar di sekolah harus mendengarkan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu. Adik, kalau sudah sampai di sekolah jangan suka berkelahi. Aneh, kalau sudah sampai di sekolah jangan mau bertengkar dengan teman. Jangan mau cubit-cubitan dengan teman. Perhatikan apa yang dikatakan ibu guru, kata orang tua. Selamat, kalau bicara harus sopan ya, kata orang tua kepada siapa? Anak didik kami. Dinasehati di rumah, diberikan nasihat. Itulah nasihat yang harus kamu patuhi, yang harus kamu laksanakan. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua. Ya, harus berbuat baik kepada orang tua. Orang tua itu ya wakil daripada Allah. Jadi kamu harus berbuat baik. Ya. Yang keempat, menyenangkan hati orang tua. Ya, bagaimana supaya orang tua kita itu hatinya senang melihat kamu? Tentunya kamu harus baik. Ya. Jangan didengarkan dari teman, oh si Daud berkelahi dengan si Adi. Maka setelah orang tua mendengar hatinya kecewa. Aduh, kenapa si Daud anakku berkelahi dengan si Adi? Ini sakitnya hati. Tak, orang tua. Tetapi kalau didengar orang tua, si Julius selalu rukun dengan si Denson, tidak mau berkelahi, maka hati orang tua si Julius senang. Oh, berarti anakku si Julius temannya baik, tidak mau berkelahi dengan si Denson, maka hati orang tua kita senang. Si Gio juga tidak mau berkelahi dengan si Barel. Mereka akur di dalam kelas, mereka akur di luar kelas, maka hati orang tua si Barel senang mendengarnya. Tetapi kalau bertengkar tadi dengan orang tua kita, kamu bertengkar di sekolah, maka hati orang tua kita itu kecewa. Aduh, kenapa anak saya sering bertengkar di sekolah? Itulah apa? Kekecewaan orang tua. Berarti kamu tidak boleh membuat hati orang tua kecewa. Harus apa? Harus apa? Gembira. Iya. Oke, yang berikutnya, yang kelima yaitu membanggakan hati orang tua. Ya. Kemudian membantu pekerjaan orang tua. Ya. Kamu harus membantu pekerjaan orang tua. Siapa di sini? Kalau pulang sekolah membantu orang tua, siapa? Bagus, tepuk tangannya. Apa yang kamu kerjakan di rumah? Pekerjaan yang kamu kerjakan di rumah itu salah satu contoh membantu orang tua. Banyak pekerjaan yang membantu orang tua.
Itu salah satu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Siapa di sini yang sudah bisa mencuci piring? Bagus. Dia pun sudah kelas 2 tapi sudah pintar mencuci piring. Siapa di sini yang sering membersihkan rumah? Bagus. Ya, pintarnya bagus ya. Seperti inilah hal-hal seperti inilah yang apa? Disenangi oleh orang tua. Mau membantu orang tua. Ya. Yang berikutnya mendoakan agar orang tua kita selalu sehat. Saya tanya, siapa di sini yang pernah mendoakan orang tua? Ya, apa isi doamu? Kalau saya tanya apa isi doamu itu? Di tangan itu siapa yang bisa? Apa isi doamu? Itu apa? Ya Tuhan, berkatilah kedua orang tua. Berikanlah mereka umur yang panjang. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka bisa mendidik kami, membimbing kami, membiayai segala kebutuhan kami. Ya, itu isi daripada doa anak didik kami untuk orang tua supaya sehat selalu, panjang umurnya, dan bisa memenuhi segala kebutuhanmu ataupun keperluanmu baik di rumah maupun di sekolah. Jadi harus kita doakan. Orang tua kita itu harus kita doakan supaya mereka sehat, supaya orang tua kita itu panjang umur. Kalau sudah sehat, panjang umur, mereka bisa membiayai apa? Kebutuhan hidup setiap hari. Ya, setiap hari. Kedua orang tua kita itu harus kita doa. Nah, jadi anak didik kami itulah tadi cara menghormati orang tua. Cara apa? Menghormati orang tua. Siapa itu tadi orang tua kita? Ayah dan ibu. Sekali lagi dulu. Ayah dan ibu. Ya, ayah dan ibu. Itulah orang tua kita di bumi. Karena orang tua kita itu adalah wakil Allah di bumi yang harus kita hormati, yang harus kita patuhi. Seperti isi perintah yang kelima tadi, ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepada. Ya. Sudah? Yang di belakang sudah didengar tadi? Siapa yang harus kita hormati? Ayah dan ibu. Orang itulah yang harus kita hormati. Ya, jadi anak didik kami tidak boleh melawan kepada orang, tidak boleh asal berbicara kepada orang, karena orang tua kita itu adalah wakil daripada Allah, wakil daripada Allah yang harus kita hormati. Ya. Untuk itu anak didik kami, ya, laksanakanlah itu, lakukanlah itu di kemudian hari agar kamu nantinya menjadi anak yang panjang umur, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih anak yang taat di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, semua dulu. Di hadapan Tuhan. Anak yang mau mendengarkan perintah orang tuanya, mau mendengarkan nasihat orang tuanya adalah anak-anak Allah. Anak-anak siapa? Allah. Itu anak didik kami, lakukanlah itu, laksanakanlah itu. Kemudian pelajaran kita pada pagi hari ini kita berdua. Lipat tangan,
Tutup mata, tunduk kepala. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat informasi pada pagi hari ini. Di mana Engkau Tuhan masih selalu memberikan kesehatan kepada kami pribadi, bebas pribadi, sehingga kami Tuhan dapat hadir dan berkumpul di dalam kelas ini dengan sehat dan lafiat. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan pelajaran yang diajarkan oleh ibu guru. Banyak apa yang mereka dengarkan Tuhan, apa yang diajarkan ibu guru tadi, Tuhan dapat mereka laksanakan di kemudian hari, dan mereka nantinya Tuhan menjadi anak yang berguna dan bangsa seperti ya Tuhan, kami ini kami serahkan jiwa dan raga kami hanya dalam tangan kami. Terpuji dan termulia Tuhan esok sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Amin.